Ya, teman-teman, ini di pagi hari sebelum pembukaan market, teman-teman. Jadi ada emiten yang harus saya update, yaitu emiten-emiten tukar pikiran, bukan penelitian saham IPO ya. Dan mungkin teman-teman nanti yang belum dibahas untuk tukar pikiran kayak Antam, terus ada emiten-emiten yang mungkin nanti ada yang di bawah harga gocap ya. Ada yang belum dibahas juga, ada Akro ya, ada FCA yang di bawah gocap ya. Terus ada yang lain-lain lah ya. Terus teman-teman, ini adalah emiten penelitian saya ya, bagaimana perkembangan sebuah emiten yang dari saham IPO diangkat sedikit terus dijatuhin ke bawah gitu sampai 30-70% gitu. Ada beberapa emiten mungkin nanti akan terus bertambah ya seiring dengan nanti ini apakah ini bisa coba si emiten ini bisa kembali lagi ke harga IPO-nya atau dia malahan ke gocapin. Andaikan ini dikegocapin, nanti saya punya bagian lagi satu lagi ya, penelitian saham IPO yang digocapin dan di FCA-in. Baik teman-teman, ini bukan ajakan menjual dan membeli ya, tapi ini adalah media untuk pembelajaran kita. Jadi nanti ini dijadikan sebagai pembelajaran ya. Emiten-emiten ini nih kita jadikan pembelajaran. Baik, yang pertama sebenarnya kemarin ada yang naik si Golep sama si Blast, cuman kita satu-satu aja kan, cuma 5 emiten ini ya. Jadi saya coba ini kita bahas sekarang tanggal 19 ya. Kalau sekarang kan tanggal 20, cuman update-nya untuk tanggal 19 ya. Hari kemarin ya, di sini waktu di sini ya. Nah, ini 19 ya, 19 Agustus. Kalau untuk BATR sementara ini tidak ada kenaikan yang signifikan ya, hanya dari bandar lokal aja ada yang ngambil. Kita siapa bandar lokal yang ngambil? Kita memastikan ada sedikit pengambilan ya. Disinyalir sini si CP sama si MG yang ngambil ya. Mudah-mudahan sih dengan adanya si DH juga sudah ngambil ya. HD nih. Ada HD, ada DH ya. Awas hati-hati, ada HD, ada DH. Tapi disinyalir di sini si MG sama si MG. Soalnya sedikit banget ini yang ngambilnya sedikit banget. Cuma semenjak ngambil dia, teman-teman lihat sempat ngambil, sempat diturunin, cuman diturunin dikit, ditahan, tapi sekarang ada pengambilan lagi. Artinya dia nahan di sebelah kiri ya. Kalau seperti nahan di sebelah kiri, tapi kalau dia nurunin dikit kayaknya nahan di sebelah kanan ya. Frekuensi energi juga udah bagus, cuman sayang banget si Por ini belum ngambil ya. Baik, kita lihat si Blast. Si Blast ada kenaikan 1%. Nah, kita tulis di sini teman-teman, tanggal 19/08 ada kenaikan 1%, dan ini terlihat jelas di sini si Poren ngambil ya. Si Poren yang ngambil menjadikan emiten ini up ke atas dan didukung sama bandar lokal terus ngambil ya. Kemarin sempat ada pembuangan 3 hari, cuman per hari tanggal 19 itu dia ngambil bareng-bareng sama Poren ya. Lihat jelas Poren boost tinggi banget. Mudah-mudahan sini awal untuk kebangkitannya, mudah-mudahan ya. Dia juga udah hampir menembus si kepala merah nih, pas banget si kepala merah. Kalau si kepala merah udah ketembus, caulah ke atas ya. Kita lihat dari bid dan opernya udah penuh ya, udah bagus ya. Emang kalau saham itu masuk ke penuh ya. Tanggal hari ini adalah lihat domestik yang ambil siapa, ada YP, DH, EP, KI, AG, PD, BK, KK. Disinyalir sih ini adalah si Beki sama si AG ya, walaupun saya aja sebagai underwriter ya. Cuman di sini ternyata ada tambahan dorongan dari kakak Beki ya. Terus sedikit ini kan, kalau YP saya bilang ini banyak kepentingan ya. Mungkin ada si AG di sini ya. Jadi ada AG, BH sama kakak. Langsung JP dan JP cuman sedikit ya. Kita lihat untuk Porennya yang akumulasinya keren banget, si CC, si AK, si BK. Jadi si BK tidak memimpin, tapi si CC sama si AK yang memimpin. Inilah yang saya suka dari sebuah emiten, apabila si CC Poren atau CCKW Poren ini masuk, ataupun si AK ataupun si ZP ya, ZP apa AZ gitu ya. Coba lihat deh.
Biasanya kalau yang suka masuk itu antara si ZP sama si AJ. Nah ya saya suka kalau udah foreign yang menguasainya itu ketika di sebuah emiten si CC atau foreign KW ya. Baik, selanjutnya ada emiten Golub. Nah Golub udah up ya sekitar 6%, dan kita lihat dalamannya apa. Dan dalamannya bagus banget, si foreign ini ngambil ya. Foreign ngambil, terus si bandar lokal juga ngambil. Biar kita lihat siapa yang ngambil. Yang ngambil di domestiknya itu ada si LG, YB udah masuk teman-teman. YB, terus CP udah masuk sama si KI. Ternyata saya ingin tahu ternyata si KI itu adalah golongan dari bandar ya. Ada beberapa emiten yang emang si KI yang akumulasi, cuman akumulasi kadang-kadang dia agak di bawah, mirip seperti CP ya. Tapi si YB di sini udah masuk ya. YB udah masuk. Kita lihat foreign yang tinggi banget ya, tinggi banget ini si di sini yang foreign yang memimpin si AK ya sama si CC yang bagian kedua. Cuman selisihnya tidak terlalu jauh, cuman beda 30.000 lot aja. Ya mudah-mudahan dengan masuknya si AK sama si CC ya si BK sebenarnya kalau si ZP yang memimpin suka agak bagus juga sama seperti CC ataupun AK. Tapi kalau si BK yang memimpin kita harus hati-hati ya. Tapi kalau sini si AK atau CC yang memimpin biasanya baik ya. Ini juga tadi kemarin juga udah nembus ke si kepala merahnya ya. Si kepala merahnya udah nembus, udah mudah-mudahan si kepala merah yang di sini udah ketembus. Tadi saya di si kepala merah juga ada di sini, area sini, area 228 ternyata ketembus ya. Mudah-mudahan bisa nanti besok mungkin kalau dia ada hari ini kalau ada koreksi biarin aja. Mungkin setelah ini ketembus lagi ya, si kepala merah di 248 bisa menuju ke arah 267 dan tertingginya di 278. Mudah-mudahan bisa ke arah situ. Karena dilihat dari perkembangan foreign dia cenderung ngambil terus ya, dan hari ini itu besar banget ngambilnya ya, seiring dengan smart money yang masuk. Artinya apa? Artinya hari kemarin itu ada peperangan antara smart money dan foreign ataupun dari bandar lokal. Baik, kita akan lihat ISEA. Si ISEA ternyata terseok-seok, dia tidak mampu bangkit, dan hari ini terlihat jelas ada pemungutan sedikit dari foreign. Kita lihat siapa yang mungut. Foreign siapa yang mungut? Ada si BK. Aduh, hati-hati si BK ya. Si BK kadang-kadang begitulah teman-teman ya, suka ngambil di bawah dan suka kebawahin. Di sini jelas si foreign udah mulai turun dikit-dikit ya, turun dikit-dikit. Bandar lokal belum ada melakukan perlawanan apapun ya. 3 hari ini dia malah melakukan penjualan. Coba kita lihat domestiknya. Ada si Kakas, tapi si Kakak udah masuk teman-teman. Si MG juga udah masuk, si Beki juga udah masuk walaupun sedikit. Cuman ya si bandar lokal ada pembuangan, artinya emiten ini lagi nahan harga atau bagaimana gitu kan. Soalnya ini udah belum melakukan perlawanan yang signifikan ya. Di sini terlihat emang agak sulit. Kalau dari candle paling ada si kepala merah dikit banget di harga 108 ya. Kalau 108 aja bisa break aja dari 108 dan melewati MA10 aja, kemungkinan ini bisa up. Cuman kalau untuk melewati candle yang ini agak sulit juga nih. Sampai sini agak sulit ya, dia agak sulit sampai area 136 agak sulit untuk naiknya. Ke 156 juga agak sulit. Mungkin di sini ada sedikit si kepala merah nongol ya, kepala kura-kuranya nongol 181. Mudah-mudahan ketika dia menyentuh 181 dia akan lebih di up lagi, karena di sini banyak PR yang harus dikerjakan sama mereka. Ada labs, oke. Ada lab juga udah bagus, cuman dia melakukan candle bullish terus ya. Nah, candle bullish seperti inilah yang nanti akhirnya mereka juga akan kembali ke sini. Ya mungkin kembali ke sini bisa dipakai sama candle bullish ataupun candle bearish yang seperti kan candle bearish nih. Candle bullish ya, candle bullish artinya dia ada penekanan dari bawah, pembukaan dari bawah di up ke atas ya. Nah, harusnya sih ini biasanya kan dia langsung up gitu. Ini juga terus melakukan candle bullish seperti ini. Kayaknya ada kesengajaan dari mereka, sengaja memberikan dia loss di harga bawahnya gitu. Tapi dia membangun step by step gitu ya, step by step untuk ke atas. Cuman hati-hati, setiap candle bullish biasanya suka turun lagi ke bawah
cuman yang mudah-mudahan ditutup dengan candle bullish lagi, contohnya seperti ini lagi gitu kan. Jadi di bawah cuman diangkat lagi gitu ya. Nah, hari ini itu ada masuk dari foreign ya. Kita lihat apakah sama dengan foreign CAJ atau bukan. Dan yang saya inginkan sih kemarin juga seperti yang ini waktu tanggal 16 Mei itu udah melewati si kepala merah ya, si kepala merah jerapah panjang ini. Cuman tidak kuat ya, artinya dia dijeblosin lagi ke bawah. Tadi mencoba untuk bangkit lagi dan udah dikit gitu, udah ke atas sedikit, cuma dikempesin lagi. Mudah-mudahan dia opennya dari 133 ya, jangan sampai dari bawah lagi seperti inilah gitu ya. Ya dimungkinkan dia akan menjeblos lagi si kepala merah ini. Jadi teman-teman yang punya barang-barang di area sini harap bersabar aja ya. Ini si kepala merah harus ketembus dulu, dan si foreign juga udah bagus, banyak tanda-tanda banget di sini teman-teman. Apakah mau ke sini gitu kan, bisa jadi bisa ke arah sini teman-teman. Ini kalau udah begini udah positif ya, positif. Saya sangat positif banget dia akan bangkit lagi, mungkin ke harga tertingginya di 200 mungkin gitu. Kita lihat siapa yang ngambil, apakah si EJ juga ngambil. Ternyata hari kemarin ya, yang ngambil si AK sama si CC ya, yaitu ini yang paling besar, si kakak sama CC per hari kemarin ya. BK sebagai penggembira aja, biarin aja kalau CC sebagai penggembira, jangan sampai mimpin dia. Jadi foreign ini udah ngambil banyak banget ya. Per hari kemarin itu ya yang ngambil ada si AK sama si CC. Itu kabar baik ya, kabar baik banget. Terus dari domestik juga udah mulai ada pengambilan ya, semenjak 2 hari ini pengambilannya bagus ya, pengambilan sama pengeluarannya sedikit, jadi dimungkinkan ini lagi menuju ke arah atas ya. Di sini ada siapa, ada si YP ya, cuma si YP udah masuk lagi ya. Kalau si YP kan kadang-kadang dia banyak nyarunya, ada YP foreign, ada YP retail, dan ada YP scalping. Mudah-mudahan sih di sini yang masuk adalah YP bukan retail ya, kebanyakan mungkin bagian daripada si bandar lokal ini ya. Oke, mudah-mudahan nanti mungkin teman-teman yang lain videonya akan saya bahas setelah ini. Tadi juga Smart Money udah mulai masuk, keren banget ya, Smart Money udah mulai masuk. Oke, mungkin segitu ya teman-teman ya, ciao ya.